Ferry, semoga suaranya sudah kembali normal. Tadi ada gangguan sinyal sepertinya, putus-putus. Bang Ferry, apakah kemudian Kapolda cukup untuk kemudian membuktikan bahwa terjadinya adanya TSM gitu tadi? Ya, tentu akan bergantung kepada alat bukti karena tugasnya untuk menambah keyakinan hakim. Nah, saksi adalah salah satu alat bukti yang kemudian akan dikorelasikan dengan alat bukti yang lain. Kalau memang bicara peran kepolisian dalam rangka kecurangan, lalu saksinya adalah seorang Kapolda, itu sangat memadai. Pertanyaan besarnya adalah apakah Kapolda yang dihadirkan adalah saksi, sebenar saksi yang mendengarkan, yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa. Kalau itu tentu saja akan kuat. Nah, bagi saya tidak boleh juga serampangan menyampaikan alat bukti maupun saksi, gitu ya. Apakah kemudian saksi dapat berperan untuk menambah keyakinan hakim, itu yang sangat diperlukan. Kalau kecurangan IT-nya ya ahli IT yang kemudian memberikan keterangan, kalau terkait penjabat gubernur, bupati, dan wali kota yang terlibat kecurangan, mungkin ahli hukum tata negara, hukum administrasi negara, otonomi daerah, yang menjelaskan itu. Lalu kalau itu berkaitan dana bansos berupa gentong babi, itu adalah ahli keuangan negara dan lain-lain, tentu itu akan sangat relevan. Begitu juga Kapolda kalau memang ada perintah ya untuk kemudian melakukan kecurangan, memastikan kemenangan calon-calon tertentu. Ya relevan saja Mas Kevin Egan, kecuali memang itu bicara ke timur tapi alat buktinya ke barat. Nah, itu berat sekali. Oke, baik. Bang Habib, dari Kubu 02, adakah kemudian bukti-bukti kecurangan yang kemudian mengarah dari aparat maupun TNI Polri yang kemudian menguntungkan, maksud saya merugikan begitu dari Kubu 02? Ya, tidak spesifik, yang jelas penyelenggara negara. Ya. Nanti kami akan sampaikan di persidangan. Banyak sekali bukti digunakannya struktur, program, dan anggaran negara untuk pemenangan paslon di luar paslon 2. Baik, bagaimana dengan independensi Hakim MK menjelang sidang gugatan yang nanti akan diberikan waktu dari tanggal 20 sampai tanggal 23, Bang Ferry? Adakah kemudian gangguan-gangguan yang mungkin dikhawatirkan bisa terjadi terhadap Hakim MK yang akan nanti memutus mengenai perkara sengketa Pilpres ini, Bang Ferry? Ya, tentu pasca putusan 90 ya, kredibilitas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan. Ada beberapa hakim yang baru yang juga punya korelasi dengan partai politik, tentu juga akan menjadi keributan baru dalam melihat independensi hakim. Tetapi segala keraguan itu mestinya dijawab oleh Hakim Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu belakangan MK sudah menunjukkan taring yang baik ya. Misalnya putusan yang berkaitan dengan pilkada, parliamentary threshold, Jaksa Agung itu dianggap oleh publik sangat baik. Nah, apakah ini adalah decoy sebelum putusan yang buruk? Saya juga tidak tahu, tapi mudah-mudahan ini konsisten menjadi putusan-putusan yang baik, dan marwah MK juga menjadi pulih kembali dengan putusan-putusan yang terbaik. Memang sulit di dalam perkara PHPU Pilpres, tapi bukan tidak mungkin terjadi perubahan. Sebab Mahkamah Konstitusi dibuat untuk mengubah hasil-hasil yang dilakukan dengan penuh kecurangan. Bahkan kalau kita lihat kecurangan itu melibatkan Presiden Republik Indonesia kan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya sidang gugatan hasil Pilpres 2024. Terima kasih Bang Ferry, terima kasih Bang Habib telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Sambil menunggu suaranya kembali normal, saya kembali ke Bang Habib dulu. Bang Habib, lalu kemudian apakah kemudian tangkapan-tangkapan layar ini, bukti-bukti yang dihadirkan ini juga dirasa Kubu 02 ini cukup untuk kemudian membuktikan bahwa sebetulnya Kubu 02 ini juga turut dirugikan begitu dalam pemilu kemarin, Bang Habib? Ya tentu, tangkapan layar adalah bukti yang otentik ya. Sekarang kan bukti-bukti elektronik itu sudah dikenal ya dalam hukum Indonesia. Lama lagi memang kita banyak sekali rekaman, baik audio maupun video ya, terkait digunakannya program-program tersebut untuk pemenangan paslon di luar paslon 2. Nah, alat bukti itu kan harus saling terkait.
Karena itu selain bukti, nah maka kami hadirkan orangnya, orang-orang yang akan memberikan kesaksian, orang-orang yang mengetahui langsung ya tentang peristiwa tersebut ya, yang akan menjelaskan bukti-bukti yang kami hadirkan. Oke. Jika tidak ada perubahan, KPU harus sudah mengumumkan hasil Pilpres dan Pileg pada 20 Maret 2024. Pihak yang ingin menggugat keputusan KPU diberi waktu 3 hari untuk mendaftar gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu paslon yang sudah siap menggugat adalah pasangan Ganjar Mahfud. Mereka akan melaporkan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu. Salah satu strategi yang konon disiapkan adalah menyiapkan saksi seorang Kapolda. Nggak boleh buka di sini, strategi. Bahkan saya melontarkan itu pun bagian dari strategi saya. Nah, udah dianalisis. Takutnya habis ini Kapoldanya nggak jadi, Bang. Nggak jadi bersaksi karena sudah terlanjur disebut. Kan nggak nyebut nama. Ya justru itu saya kan tidak menyebut Kapolda mana. Betul. Ya kan namanya. Ya bukan Kapolda luar negeri ya. Kapolda Kuala Lumpur. Tapi kan sebetulnya yang mau saya katakan adalah ini hak ya, Mbak. Lihat aja, kita tunggu aja. Saya nggak asal ngomong. Setuju. Saya nggak asal ngomong. Nggak, jadi Artinya nanti pada gilirannya apakah dia diintervensi, apakah dia ditekan, apakah dia diancam, dan itu akan saya blow up lagi, gitu loh. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan pihaknya masih terus melakukan pembahasan untuk menyusun temuan di lapangan terkait dugaan praktik kecurangan Pilpres 2024. Anies mengatakan berbagai temuan tersebut akan dijadikan bahan dalam menyikapi hasil Pilpres. Sekarang sedang pembahasan di tim hukum, menyusun temuan-temuan di lapangan, praktek-praktek kekurangan pemilu, pengurangan Pilpres, kemudian nanti itu menjadi bahan untuk kita mensikapi hasil nanti. Terakhir Pak, mungkin ini Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga turut siap menghadapi gugatan hasil pemilu Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Prabowo Gibran mengaku telah menyiapkan sederet saksi, ahli, termasuk pengacara, untuk dihadirkan dalam sidang sengketa pemilu, termasuk untuk menangkis strategi kubu lawan yang menyiapkan saksi seorang Kapolda. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Artinya dia memang punya batasan wilayah kekuasaan dia itu ya sebagai Polda Jadi kan itu ya Prof. Untuk bisa mengatakan TSN terstruktur kan masif dan sistematik. Kita akan tanya secara sistematik Anda bisa buktikan ada Kapolda di mana? Biasa Kapolda Bali. Apa Anda tahu yang terjadi di Aceh? Berarti meskipun itu terbukti tapi tidak bisa menggugurkan Mungkin terbukti di satu tempat itu aja. Tapi pun untuk mengatakan. Perkembangan penghitungan suara pemilu 2024 untuk Pilpres per 16 Maret 2024 siang, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara nasional di 31 dari 38 provinsi. Hasil sementara, Prabowo Gibran meraup suara di 29 provinsi. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.